Halo para sahabat setia yang selalu mendukung channel Cahaya Seleb. Selamat datang kembali di tempatnya berbicara seputar selebriti Indonesia, dari berita terkini, profil hingga cerita menarik di balik karir para bintang tanah air. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sosok yang tak asing lagi di dunia film horor Indonesia, Luna Maya. Banyak yang mengenalnya sebagai aktris berbakat dengan kemampuan membawakan karakter horor yang mendalam. Tetapi tahukah kalian bahwa ia juga merupakan salah satu aktris dengan bayaran yang cukup tinggi di industri ini? Tidak hanya itu, peran ganda yang ia emban sebagai aktor sekaligus produser eksekutif membuatnya mendapatkan potensi penghasilan yang lebih luas dari sekadar bayaran akting saja. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai gaji dan faktor-faktor yang memengaruhi penghasilan Luna Maya dalam dunia film horor. Luna Maya memang telah lama dikenal sebagai salah satu bintang utama dalam genre horor Indonesia, bahkan sering disebut sebagai ikon horor karena kemampuannya yang konsisten dalam membawakan karakter yang mendebarkan dan menyentuh hati penonton. Reputasinya sebagai sosok yang identik dengan genre ini tidak terbangun dalam semalam, melainkan melalui dedikasi dan kerja kerasnya dalam berbagai judul film horor yang telah ia bintangi selama bertahun-tahun. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah ketika ia membawakan karakter legendaris Suzana dalam beberapa adaptasi film, yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu aktris terkemuka di genre ini. Dengan status yang sudah mapan seperti ini, tidak mengherankan jika tarif bayaran untuk setiap perannya bisa berada di level yang lebih tinggi dibandingkan aktris lain yang baru mulai berkiprah di dunia horor. Kredibilitas dan daya tariknya sebagai bintang utama juga menjadi nilai tambah yang membuat produser bersedia mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk membayarnya. Di balik kesuksesannya sebagai aktris, Luna Maya juga telah mengembangkan karirnya ke sisi lain industri perfilman, yaitu sebagai produser eksekutif. Peran ini membuatnya tidak hanya terlibat dalam proses pengambilan karakter di depan kamera, tetapi juga terlibat secara mendalam dalam berbagai aspek produksi film, mulai dari perencanaan awal, pengelolaan anggaran hingga strategi pemasaran dan distribusi. Contoh nyata dari peran ganda ini adalah dalam film-film terbarunya seperti Sumala dan Sosok Ketiga, Lintrik, di mana ia tidak hanya menjadi pemeran utama tetapi juga turut berkontribusi sebagai produser eksekutif. Bahkan, dalam pembuatan Sumala, ia bahkan mengeluarkan dana pribadi untuk mendukung proses produksi, yang menunjukkan komitmennya yang mendalam terhadap proyek yang ia anggap penting. Sebagai produser eksekutif, ia berhak mendapatkan bagian keuntungan dari hasil penjualan tiket dan pendapatan lain yang dihasilkan oleh film tersebut, sehingga penghasilannya tidak hanya bergantung pada gaji akting semata tetapi juga pada performa komersial dari film yang ia produksi. Skala produksi juga menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi besarnya bayaran yang diterima Luna Maya untuk setiap proyek film horornya. Film dengan budget produksi yang besar cenderung memiliki kemampuan untuk menawarkan bayaran yang lebih tinggi kepada para pemain utama, karena anggaran yang dialokasikan untuk bagian cast juga lebih luas. Contohnya adalah film Suzana, Santet Dosa di Atas Dosa, yang dikenal sebagai salah satu film dengan budget terbesar dari Soraya Films. Proyek semacam ini biasanya melibatkan investasi yang signifikan untuk berbagai elemen produksi seperti lokasi syuting, efek khusus, kostum, dan tim kerja yang besar, sehingga tidak mengherankan jika bayaran untuk aktris utama seperti Luna Maya juga akan disesuaikan dengan skala proyek tersebut. Selain itu, film dengan skala besar juga cenderung memiliki target pasar yang lebih luas dan potensi pendapatan yang lebih tinggi, sehingga produser lebih bersedia mengalokasikan dana yang lebih besar untuk memastikan mendapatkan bintang kelas atas yang bisa menarik minat penonton. Semakin besar skala produksi dan semakin kompleksnya proyek, maka semakin besar pula potensi bayaran yang bisa diterima oleh Luna Maya baik sebagai aktris maupun sebagai produser. Mengenai angka pasti dari gaji Luna Maya, perlu diperhatikan bahwa informasi ini jarang sekali dipublikasikan secara resmi oleh pihaknya atau oleh produser film. Namun, dari berbagai sumber dan rumor yang beredar di industri, terdapat beberapa angka yang sering disebutkan sebagai referensi.
Salah satu informasi yang paling banyak beredar adalah bahwa pernah ada kalanya ia dibayar hingga 487 juta rupiah untuk satu judul film horor, yang menjadikannya salah satu aktris dengan bayaran tertinggi di genre tersebut pada masa itu. Selain itu, banyak sumber juga memperkirakan bahwa tarif bayaran Luna Maya untuk bermain di film horor saat ini berkisar antara 500 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah per judul, tergantung pada kompleksitas peran, skala produksi, dan tanggung jawab tambahan yang mungkin ia emban seperti menjadi produser. Angka ini tentunya belum termasuk bagian keuntungan yang ia dapatkan sebagai produser eksekutif, yang bisa menambah nilai penghasilannya secara signifikan jika film tersebut sukses secara komersial. Meskipun angka-angka ini masih bersifat rumor dan belum terbukti secara resmi, hal ini menunjukkan bahwa posisi Luna Maya sebagai salah satu aktris top di industri film horor Indonesia juga diimbangi dengan penghasilan yang sebanding dengan kontribusinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cahaya Seleb untuk mendapatkan informasi terbaru seputar selebriti Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.